Oke, sorry lah keterlambatannya ini ya kan, karena emang terlalu kampung kita. Iya. Lupa password Zoom sendiri, padahal bisa login pakai juga. Google. Ya Allah, 30 Ya Allah. menit jadi terlambat. Masya Allah. Oke, kita buka aja langsung. Ya, Oke, wah mana tuh? podcast lawai. Jadi gini, kita nih kan mana yang ngomongnya? Kau lagi di mana, Wak? Masa langsung Lagi Itu. nongsta. nonsa. Jadi gini ya, untuk apa namanya ya, perkembangan dunia yang terbaru, Iya. pertongkrongan terbaru, kita nih kurang update. Betul. Main kita di situ-situ. Mainnya cuma aja. paling jauh tuh Seraya. Iya, Bang Edo lagi. Ya, gitulah kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya kita Mau tanya-tanya juga tanya nih. sama kawan kita yang sudah melalang buana. melalang buana di mana aja ya kan? Nah, ini dia perkenalkan Adit Gose. Ya. Adit apa sih nama aku yang nggak tahu. Kok rusak kali dulu seband tapi. Adit. Adit Nah, apa nama gue? Sekarang aku nak tanya kau, ini kau Adit, pakai ya. Zoom siapa? Aku pakai Zoom abang aku. Nah, betul berarti. Apa Adiansyah apa sih? Adiansa Firman Firdaus. Adiansyah Tarigan Morle. Oke. Oke, siap. Oke, gini Dit. Kau kan pasti absen paling pertama nih. Oh betul. Ya. Nah, gimana rasanya jadi absen pertama? Ya, belum ada kan orang nanya ini. Belum ada. Selalu deg-degan sih pasti di awal. Mau cabut kelas pun susah. Karena pasti di awal dipanggil. Nyontek? Jadi gitulah. Nyontek gimana nyontek? Nyontek apa? Ya- Maksudnya? Nyontek ini kalau nyontek lagi ujian kan pasti mainnya abjad kan? Oh iya, tapi biasanya orang nyontek sama aku. Asik. Asik. Main kali. Jadi gitulah. Bangsat. Kan angkatan kita nih kan kawan-kawan kita nih udah mau punya anak nih kan. Yoi, Kayak gitu. Bang Kalau Eko pun punya juga. anak jangan kasih nama A. Apalagi Aan itu udah hancur tuh, susah tuh hidupnya tuh. Karena absen paling pertama. Iya, Faang kayaknya F. Oke tuh. Alfredo janganlah. Iya. Aaron, Aaron tuh. Iya. F ke J tuh oke kayaknya, F ke J. Tengah-tengah jadinya. Nama anak aku laki-laki nanti aku kenal Zainuddin. Matilah paling terakhir, Pak. Terakhir berarti. Terakhir terus ya. Yoi. Jangan juga terakhir terus, Wak. Dapat sisa aja kau anak kau nanti. Kan depannya ada huruf M. Iya. Kalau orgi bareng-bareng Anjing kali, Wak. kok sesuai abjad gimana? Anak gua dapat terakhir, Bos. Nggak bisa. Kan nama totongnya kan Ahmad. Sehat, Wak. Apa kabar, Wak? Sehat, Wak? Alhamdulillah mencoba untuk menjadi baik. Nah, gini kan, Dit. Kok ini untuk pergaulan paling kuakuin. Paling keren. Kok bisa bisa Mana-mana. masuk kemana-mana. Masuk apa aja? Kok masuk tongkrongan wangi bisa, Iya. tongkrongan bau bisa. Tongkrongan bau-bau dupa bisa. Bau-bau kemenyan bisa. Bisa. Semua bisa. Oh, apa lagi? Nah itu yang aku kagumi dari kok gitu. Apalagi kok berbahasa Inggris bener lah. Iya, betul. Bener. Aku iri, Wak, sama Dewa. Kenapa? Karena di Bali itu kan harus jago bahasa Inggris. Cewek semua tuh enak bahasa Inggris. Awak tak tahu apa-apa. Aku bodoh. Apa? Malah itu yang dicari. Iya. Ya bukan masalah itu juga, Wai. Kan saya suka bodoh-bodoh. Ya kan aku bangsa. Oh, iya. Nah jadi gitu Dit. Nah coba kau kan salah satu orang yang pernah jadi pelajar, bertukaran pelajar kan di Kanada. Pernah deh. Iya, Oh. tahun 2009. Nah, itu gimana cara meng-apply-nya, Dit? Kan banyak juga nih anak-anak di Batam, masa main di Tanjung Uma terusnya, kan? Tanjung Uma, Tanjung Riau, Tanjung Buntung. Nah, mana tahu bisa main-main Kanada juga yang lain. Nah, gimana tuh? Apply-nya waktu itu gimana tuh, Dit? Apply-nya waktu itu ada program tiap tahun tuh masih ada juga dari Kemenpora, namanya PPIK. Pertukaran antar inilah pemuda. Jadi kayak sebenarnya nggak cuma ke Kanada aja, Fat, ada ke Belakang Padang. Jepang. Kalau ke Jepang tuh nanti kalian naik kapal sama orang se-Asia keliling ASEAN, terus ada yang ke Cina, ada yang kapal? Kanada juga. Tapi tiap tahun tuh ada, biasanya dari Kemenpora. Infonya sekarang udah ada Instagram ya, mungkin udah bisa lihat
segala macam. Tapi dari dulu dari koran aja, aku ngeliat koran ya kan, ada di ini, dari ada seleksi apa segala macam. Awak bodoh-bodoh aja ya kan, ya udah gitu aja. Tapi kepilih juga ya, beruntung aja sih waktu itu. Yang dites apa aja tuh, Dit? Yang dites, wah ini sih anjing, yang dites tuh bahasa Inggris, baris berbaris, sama keterampilan daerah. Rapid test tidak, belum ada zaman itu ya. Nah, sekarang Jadi, apa tes? karena ini cocok dia bisa nih. Apa? Melayu asli ya. Budak Apa? Melayu asli. Tapi bodoh bahasa Inggris aku. Gurindam 12. Bahasa Inggris bisa dilatih. Teman aku juga kemarin ada yang kurang bisa bahasa Inggris, tapi di sana akhirnya dia belajar pas di Kanada. Awalnya ya udahlah dia sama temennya pakai bahasa kalbu aja lah. Oh, awalnya nggak bisa. Aku dari Papua waktu itu dijemput pakai helikopter dari Kemenpora. Mak, Dia nggak tahu betulan nih ceritanya. Jemput helikopter, bawa baju satu, cuma langsung ke Jakarta berangkat, besok ke Kanada. Dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa apa-apa, tapi pas pulang langsung bisa bahasa Inggris dia. Ya bahasa Inggris untuk secara komunikasi aja lah ya. Yes no. Ya, ya. I know, Yes, I no, yes, can. no, enggak lah. I can, I don't care. Tapi aku ada satu, pengen aku belajar bahasa Inggris, aku betul-betul aku seriusin pasti aku ada satu orang yang pengen diajarin ke aku. Oh, siapa tuh? VV. Terus setengah Ambon loh, dia setengah. Ya tak apa-apa, kan aku kan setengah Sulawesi juga aku. Buton. Setengah apa? Sulawesi, Buton. Cocok. Dia lagi di Belanda kan? Iya, pulang Belanda dia. Tapi Dia waktu itu cuma ikut kakaknya aja. Kakaknya agen real estate di Bali. Dia ikutannya waktu itu. Man, kau jangan nyaut-nyaut, man. Nanti soundnya Iya. patah kayak gini, men. Kalian apa kabar, Weh? Kan bertiga di sana. Berempat. Tapi Siapa kali ini yang berdua aja. Sekarang berdua. Oh, berdua. Nah, tadi kan udah gitu. Jadi sebenarnya kayak nge-play-nya gampang aja kayaknya ya. Jadi untuk anak-anak Batam cobalah cari tadi program tadi, jangan bodoh-bodoh kali ya kan. Jangan langsung masuk polisi Iya. aja. Masih banyak yang bisa dijelajahi dunia ini. Dunia. Iya, sekarang udah di PNS apa segala macam. Aku pun udah kayak gini, pas pulang Makassar sama aku, kamu nggak mau jadi PNS? Ya mana mau udah tatuan gini mau jadi PNS? Gak bisa, Pak. Iya betul juga ya. Suruh-suruh. Tato darah singgan. Saringan. Iya. Masih aja. Nah, terus yang dilakukan di Kanada itu apa, Dit? Kok dikasih rumah singgah kah atau gimana gitu? Oh, waktu itu jadi pembekalannya dari pemerintah Indonesia tuh ini kali lah, Pak, nasionalis sekali apa segala macam. Kok jadi agak semi militer pas Jakarta ya, namanya pre-departure training. Terus kayak waktu itu udahlah kita dari 33 provinsi tuh kumpul semua, tiap pagi kita apel segala macam di bekal nasionalis, kayak tiap hari kita cium bendera apa segala macam di bridge bahwa nanti kalau di Kanada kalian representasi Indonesia, jangan malu-maluin kayak gitulah, pokoknya segala macam. Kita di brainwash lah, kalian harus jadi nasionalis apa segala macam. Sampai malam terakhir kita kayak semi prank gitu, tapi akhirnya disuruh cium bendera sampai nangis. Sampai ke sana hari ketiga aku udah berganja sama ibu angkat aku di sana. Jadi asli gak keterapin, kayak sana kayak bullshit semua lah, kayak nggak ada apa-apain. Kayak aku akhirnya juga dulu ada kalian di sana kan per kota tuh 10 orang Indonesia, 10 orang Kanada, jadi ada 3 kota. Terus kalian nanti disuruh dipilihin work placement-nya, jadi kayak kerja volunteer segala macam. Ada yang kerja di food bank, terus ada yang kerja di perpus. Aku kebetulan waktu itu kerjanya di apa namanya, kria keramik gitu, jadi bikin keramik waktu itu. Clay lah, kayak midnight clay, baju Fadli, jadi bikin clay waktu itu. Oh, bangsat. Shout out Ganjar baru kawin, enak kali. Tapi ya, apa namanya, biaya hidup macam mana? Ditanggung pemerintah apa macam mana? Ditanggung pemerintah, dikasih jajan per bulannya sekian lah. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain sih, ya udah kayak
buat makan aja paling. Itu berapa bulan? Semuanya total pemerintah, tapi nggak bukti berhasil sih. Aku nggak nasionalis sampai sekarang juga. Sama lah, ngapain nasionalis tapi negara kita tak nasional ya kan? Berarti nasionalis dan agamis, tapi ujung-ujungnya agak komunis. Anjing. Itu program itu berapa lama, Dit? Itu waktu itu 6 bulan, jadi 3 bulan kita di Kanada, habis itu 3 bulan programnya ke Indonesia, orang Kanadanya ke kita, di waktu itu di Garut Selatan kebetulan. Apa shock Jadi kejutan kehidupan di Kanada itu seperti apa tuh? Oh, waktu itu aku pertama kali, jadi waktu ke sana kan summer ya kan. Waktu itu pas mau bulan puasa ke Kanada, jadi waktu itu pas ke sana summer. Jadi aku baru pertama kali lah kayak ngalamin summer tuh di belahan bumi utara gitu kan, beda kan waktunya kan, kayak waktu sinar matahari. Jadi waktu itu sunrise tuh jam 3. Jadi waktu itu sunsetnya, maghribnya jam 11 malam, baru matahari turun. Meninggal lah puasa. Jadi waktu itu aku puasa lama kali lah, berapa jam tuh, lebih dari 20 jam mungkin hampir. Iya. Segala macam. Nah, kayak awal perusahaan aku juga pas hari ketiga, ibu aku bikinin sahur ya kan. Bikinin sahur pagi-pagi ya kan. Dikasih sereal sama 1 roti sama daging. Pas aku makan, ini apa? Ini bacon. Mah dari situ aku nggak pernah puasa lagi. Pas puasa dia lupa, minta maaf, oh, tapi nggak apa-apa, enak kok. Tapi aku nggak pernah puasa sampai sekarang. Sampai sekarang masih berhubungan nggak dengan keluarga yang di sana tuh? Masih, tapi aku nggak berhubungan sama keluarga angkat aku sendiri ya, jadi aku lebih berhubungan sama keluarga angkat aku, dari teman aku, dia dari Mamuju, Sulawesi Barat. Aku jauh lebih dekat sama mereka. Mereka emang keluarganya hippie gitu kan, segala macam. Jadi aku pertama kali encounter sama kayak gitu-gitu di sana lah, kayak tahu kayak ini hippie apa segala macam, diajarin lah di sana. Kayak waktu itu baru diajarin lah kayak Beatles lama kayak gini-gini segala macam. Aku baru tahu kayak wah. Terus pertama kali Acid juga di sana sama keluarga itu diajakin, terus bareng-bareng nonton. Dan mereka kan hippie kali kan. Terus aku waktu itu masih sama Fadli juga masih ada band kan metal. Yeah. Ya aku aja lah mereka kayak yang aku suka waktu itu nonton Lamb of God waktu itu di Kanada. Openingnya Job for a Cowboy sama Guar. Oh, nah, Guar gimana tuh nonton Guar tuh gila tuh. Wah, aku pertama kali nonton Guar, gak tahu band apa nih kan. Pas keluar anjing macam musuh Power Ranger, wah kayak bener-bener make up-nya segala asli. Monster-monster gitu. Parah kayak abis itu mungkin ketertarikan aku dari politik juga sana ya. Waktu itu mereka bikin prop si Guar, jadi ada kayak salah satu cameo mereka pakai topeng Bush, terus decapitate gitu, dipotong kepalanya langsung kayak gore semua, darah gitu lah. Keren sih, itu kayak salah satu konser aku paling gokil sih waktu itu. Malah Lamb of God-nya biasa aja mungkin, atau ya bagus aja gitu ya dibanding dengan itu. Bagus. Habis itu Job for a Cowboy juga keren kali makanya. Ya, band Job for a Cowboy gila tuh. Ngeri ya. Tapi Wak, di Kanada nanti bisa undang Caldera tak? Bisa apa? Undang Caldera. Bisa. Aku rencana mau undang Roti Prata Amir ya sana kalau bisa. Kak, dia masih ada ya? Ini metal 1 ya? Ada lah kayak kan? Ada. Yang ini, yang tombaknya namanya Rafli itu, band black metal itu. Manchester United itu. Nah itu lagu baru balik itu kan. Ya, betul. Balik sama Pinang kan. Nah, babi Iya lah. ke Pinang. Wah Bang Rafli itulah jadi ikon Manchester United. Pinang kayak segala macam kayak wah absurd juga ya. Chaos tuh. Jadi ketemu dengan culture hippie yang dikatakan emang dari sana gitu ya. Terus makanan kalau di Kanada tuh apa yang kan banyak orang Prancis juga kan di sana. Prancis tuh lebih ke daerah part middle-nya ya, di tengah. Aku waktu itu kebetulan dekat Atlantik di timur, jadi kebanyakan
orangnya ya orang ya English speaking lah. Tapi kalau makanan di sana plain sih, kayak rata-rata kentang, terus bacon, KFC, kayak Amerika aja, kayak Wortel fast gitu ya. kulturnya ya. Tapi waktu itu di sana kayak aku lihat kayak benar-benar ladang gandum sih di mana-mana, kayak sampai mata aku capek, kucing sana masih ladang gandum rusak. Ubi tak ada ubi. Ubi tak ada. Wah, kat sana sejuk tak? Apa? Kat sana sejuk tak? Sejuk. Sejuk. Wah, kayak aku waktu itu kayak pakai coat, belum winter ya, pakai coat udah 3 lapis. Waktu itu aku nggak sampai winter sih, udah pulang, tapi waktu aku pulang terus tiba-tiba 2 minggu ke depannya ada badai salju, sampai kayak suhunya juga sampai minus 40 di sana. Mak Saljunya 2 meter. kebas waktu tulang aku kat situ. Kebas. Nah, terus kan kau bawa orang-orang Kanada itu balik kan ke Garut Selatan. Apa tanggapan orang itu? Nah, jangankan orang itu, kau aja pasti shock culture kan di Garut Selatan. Garut Selatan tuh masih primitif loh. Ya kayak masih desa kali sih, kayak sana juga. Kalau aku culture shocknya nggak terlalu sih, kayak udah biasa, kayak misalnya ke daerah dari dulu, kayak aku kalau pulang kampung juga di dekat Makassar juga kayak gitu kan. Tapi lebih ke mereka sih, mereka kayak benar-benar kayak yang benar-benar treatmentnya dari pemerintahnya juga beda kan, kayak kalian tuh harus cek ini segala macam, malaria apa segala macam, obat-obatannya banyak. Terus rata-rata mereka langsung diare sih. Pas di sini makanannya nggak cocok. Iyalah, waktu itu abis dari Kanada makan bacon, tiba-tiba makan ikan peda, kan nggak cocok. Terkejut lah lambung tuh. Makan ikan peda ya kan, makan segala macam. Banyak juga sih, kayak ada 2 kena malaria. Tapi kalau lebih ke culture shock sih, kayak banyak juga sih mereka tiba-tiba harus kayak berpakaian langsung tertutup. Habis itu yang parah, yang tahun berikutnya setelah aku kayak para pesertanya tuh yang dari Kanada, yang di desa aku yang sama ada yang kegep ngewe sama warga lokal. Alamak. Udah beristri pula ya kan. Abang-abangnya bilang, mana? Abang mungkin kuat deh, ada abang nggak kuat. Abangnya tuh nggak kuat ya kan, si AA. Yang Kanadanya mana nih? Cewek apa cowok? Cewek. Kanadanya cewek. Aku mau lah ceng gitu bangke. Iya, tapi nih Wak, di Garut Selatan, apalagi udah punya istri, apa tuh yang dilakukan warga sana, apa jadinya? Nggak ada apa-apa sih, kayak cuma itu dipulangin aja satunya, kayak yang satunya juga ya gimana? Abang itu udah dibakar hidup-hidup kayaknya. Enggak lah, dipuja-puja deh. Mau aku bisa pakai bule? Aku pengen, aku nggak bisa. Sama bule hancet berem katanya kan. Hancet berem. Hancet berem. Itu sih. Wah. Kalau kita nama Kemenpora di blacklist aku mengungkap aja. Terus Dit, kan kau nih masuk kuliah tuh ngambil hubungan internasional yang tidak biasanya bagi anak-anak Batam. Ini nanti disensor tuh. Jadi kenapa kok arahnya ke sana? Nggak tahu, aku waktu itu disuruh sama bapak aku sebenarnya ambilnya akuntansi sama IT. Tapi aku nggak mau lah, kayak jauh kalah sama aku sama akuntansi. Sebenarnya aku interestnya dulu antropologi, Pak. SNMPTN pun tidak keterima sebenarnya. Di UGM, tapi sama di HI juga keterima, di Unhas. Tapi yang di Jogja pertama bapak aku bilang, kok nanti kerja apa kok nak jadi antropolog segala macam, gak ada duitnya segala macam. Terus ya udahlah aku ke HI Unhas saja di Makassar. Nah ini juga lucu sih, kayak dia bilang juga, woi jangan nih kok nak, nanti pulang-pulang kok dalam peti mayat, dia mau terus tuh anak Unhas. Ya udahlah. Mikir ya kan, mikir nggak tahu apa-apaan, kayak segala macem, kayak sempat mikir buat gap year, kayak tahun itu nggak kuliah aja lah, kayak ngapain dulu. Tapi akhirnya waktu itu masih Atta, aku kontak sama Atta, Dwi Arta, karena dia di HI kan, kayak ini gimana sana segala. Ya udahlah, aku nggak ada mikir macam-macam, kayak aku mikir kayak wah HI keren ya, nanti kerjanya keluar negeri segala macam. Ya udah tanpa pikir banyak, sebenarnya aku masuk sana
ya udah nyemplung aja, kayak nggak ada ekspektasi apa sih. Oke. Ngisi kekosongan waktu aja. Kayak di Aku kan Bandung. dari dulu emang kayak nggak punya vision ke depan. Ya, kayak Bandung tuh ya, menurut aku tuh Unpar tuh kampus favorit aku. Kenapa? Karena ceweknya suka aku model-model cewek Unpar. Unpar bukan Unpar. Parahyangan. Jadi aku suka tuh model-model cewek di sana, model gayanya ya. Aku suka ngelihatnya, enak aja dilihat. Nah, kehidupan Unpar tuh seperti apa sih, Dit? Maksudnya apa nih? Seperti apa kehidupan apa nih? Ya apa aja gitu. Kan apalagi kita kan dari anak Batam gitu kan. Kok ke kampus yang tergolong kelasnya ngeri tuh kalau untuk di Bandung. Nah, gimana tuh? Kalau di sana tuh kayak gimana? Gaulnya kayak gimana? Kalau kau sih kurasa bisa masuk ke semua orang ya. Tapi kalau kayak di Unpar, mbak-mbak cantik itu orang itu kemana rata-rata? Kalau Telkom kan lah, tai kucing lah. Zaman aku Telkom masih kayak tai kucing ya. Tapi nggak tahu sekarang. Pergaulan ya? Pergaulannya rata-rata ini sih kayak ada 3 kubu mayoritas kalau di Unpar. Kalau di generalisasiin kayak 1 Jakarta, 1 Sunda, orang Bandung lah. Terus 2 orang Jakarta yang dominan, yang ketiga orang rantau dari sekitarnya. Jadi kebanyakan mereka juga kayak masih bergaulnya juga masih waktu zaman aku ya kayak masih terfilter lah, yang Jakarta sama Jakarta, Bandung sama Bandung, yang rantau juga merantau. Berkubu-kubu tapi, ya kubu-kubu, tapi banyak kegiatan kampus kan, di Unpar kan banyak kali kegiatan kampusnya, kok mau ngapain segala macam ada. Disitulah mereka bergabung. Tapi asik-asik aja sih. Tapi dari Unpar juga itu pertama kali aku masuk kayak sekolah Katolik, itulah kayak bener-bener kayak strict sampai sisi akademiknya ya, kayak kok nggak bisa bolos, kayak apa segala macam, harus nggak bisa titip absen sama sekali, harus bener-bener ikutin semuanya di sana, gitu sih, keras sih. Nah, terus kan kayak di Unpar itu kan ya aku seneng, aku tuh the point seneng. Jarang nih anak Batam mungkin tahu Unpar. Unpar itu kalau di zaman kita ya, zaman kita aja lah, kita nggak usah ngomong zaman sekarang. Jurusan yang paling chaos. Bukan, yang paling diidam-idamkan, yang paling mantap lah di Unpar itu apa? Hukum, terus arsitek sama HI. Nah, Hotman Paris di situ ya, hukum. Hotman Paris itu. Hotman Paris di situ ya? Iya. Terus sama ini arsiteknya nomor 1 se-Asia Tenggara kan? Benar. Nah gitu, jadi. Terus. Oh iya betul. Jadi anak-anak Batam juga di Bandung tuh bukan hanya Unpar, ITB gitu. Ada juga Unpar yang bagus dengan HI-nya. Unpar yang depan Omnium itu ya? Omnium betul, depan Omnium. Kau lihat kan, mantap-mantap kan CC-nya. Bagus sekali, Pak. Adek. Aku bilang adek. Tete biasa. Tete. Tapi Hotman di hukum Unpar tuh kan kayak ada partai-partaian, jadi mereka kayak adalah milih kayak ketua fakultasnya gitu dari mahasiswanya. Jadi ada kelompok merah, padu sama biru. Merah nih rata-rata Batak, yang biru nih Sunda, yang padu tuh Jakarta namanya kan. Jadi tiap tahun tuh kayak pasti mereka ada bikin pesta lah masing-masing. Nah ini kalau yang partai merah ini, yang Batak-Batak ini, selalu yang anak padu kan mereka kan pasang-pasang poster macam pilkada lah. Mereka belilah minum segala macam ya kan. Ini kayak Jack D apa segala macam, yang anak Bandung juga. Tapi ini kalau anak merah selalu ada amernya 2 pickup. Muak. Jualan. Hah? Jualan. Enggak, buat pilkada ini enggak, Wak. Wanjay. Banyak kali minumnya. Dan selalu ada donornya Hotman Paris di sana, masih ada uangnya di sana. Muak. Jadi di Hotman Paris sudah kaderisasi dari Unpar itu, dia milih kayak yang bagus-bagus masuk law firm dia segala macam. Jangan sih gitu sih, Mas ya. Amer 2 pickup. 2 pickup, Pak. Asli. Kalau gini kan, kalau di mata aku tuh kan anak hukum tuh rata-rata berpakaian rapi, bergaya menor gitu-gitu kan, dan kerjanya dugem. Kalau anak HI itu gimana, Dit? Gambarannya nih, biar anak-anak Batam tahu gambaran anak-anak HI itu kayak mana pergaulannya. Itu lebih ke anak HI sih sebenarnya kayak gitu. Oh, kalau di Unpar seperti itu ya? Iya, kalau anak hukum juga banyak, mereka juga kayak social butterfly, tapi itu lebih ke HI sih.
Tapi kebukti aja sih kayak kebetulan kayak teman-teman aku yang di HI juga sekarang malah banyak yang ngawur dari Kuliah. tracknya mereka dari HI, makanya kayak mereka kerjanya kayak jauh kali kayak macam-macam gitu karena dari dulu nggak tahu kenapa di Unpar pasti kayak anak-anak tersesat larinya ke HI yang nggak tahu mereka mau ngapain segala macam masuk ke HI semua. Kayak temen aku ada kayak jadi makeup artist, jadi model, jadi dancer K-pop sekarang kayak segala macam. Melenceng ya kan? Aku juga kelas melenceng ya. Tapi ya Unpar tetap Unpar kuat ikatan alma maternya kuat, bagus. Aku suka Unpar tuh kayak gitu. Terus nah Unpar itu emang bagus-bagus jurusannya tapi katanya untuk lulusnya sulit. Bener nggak tadi? Sulit kali kayak temen aku juga banyak kayak udah sampai tahap akhirnya nggak jadi soalnya kayak bener-bener kalau kau nggak eligible nggak akan dilulusin di Unpar. Kayak nggak bisa sogok, nggak ada apa segala macam. Karena emang ini karena base-nya Katolik mungkin juga ya, kayak jadi keras juga semua dosennya keras segala macam. Kalau kau nggak bisa ya nggak bisa dibilang kayak ayo bantu lah Pak segala macam nggak bisa. Yang cewek-cewek pun macam di Pornhub gitu juga nggak bisa sama Katolik. Tapi itu sih yang aku kan kayak segala macam kayak kampusnya meskipun kayak Katolik banget tapi semua tempat ibadah mereka ada santai, toleransi, santai. Algendre berarti. Kampus Islam tapi cuma ada tempat Islam. Ya, berarti tak algendre berarti ya kan? Iya. Seharusnya kampus-kampus Islam justru seharusnya berkaca dari Unpar yang seharusnya Katolik, tapi dia punya banyak Ada musola. musolanya ada, semuanya ada. Jadi belajar juga lah ini ya kan.